Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program Menyapa Kita dengan renungan firman Tuhan dan juga menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Baik sobat-sobat, kita saksikan dulu sebuah rekaman video. Pengkhianat mirip Yudas Iskariot. Emangnya apa yang kulakukan sehingga aku mengkhianati Tuhan? Ya enggak? Hak aku dong. Ketika aku temukan jalan kebenaran, aku masih bertahan dalam kesesatan itu. Penyesalan nanti di akhirat ya. Urusan kalian itu. Terus kemudian yang aku komentari kan, kenapa kalian benci dengan Yudas Iskariot tuh? Harusnya kalian bersyukur. Kenapa bilang kayak gitu kan? Kalau tidak ada ciuman bau Yudas Iskariot, penebusan dosa nggak jadi cuy ya. Begitu ya. Jangan terlalu benci dengan Yudas Iskariot. Coba, pembunuhan menghasilkan sebuah kebaikan, ya kan? Pembunuhan Tuhan menghasilkan sebuah kebaikan. Kebaikan itu apa? Penebusan dosa kalian. Kekejian itu apa? Pembunuhan. Masuk akal nggak itu? Demikianlah sebuah rekaman video yang sudah saya bagikan dan kita sudah saksikan bersama bagaimana seorang ibu yang mu'alaf tadi berkata, haknya dia untuk menjadi mu'alaf. Ya betul, itu haknya ibu, tidak jadi masalah. Tidak ada yang larang sama ibu mau jadi mu'alaf, itu silakan. Namun dia berkata, dia jadi mu'alaf karena dia menemukan jalan kebenaran. Ibu harus tahu jalan kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus. Waktu ibu ada di dalam Kristen, waktu ibu masih Kristen, itu ibu ada di jalan kebenaran. Tapi ketika ibu sudah pindah dari Kristen, ibu ada di satu kelompok atau satu umat yang sementara mencari-cari jalan yang lurus, yang masih minta jalan yang lurus. Padahal jalan yang lurus itu ada di dalam Yesus. Yang kedua, ibu harus tahu, Yudas tidak berjasa atas kematian Yesus di atas kayu salib. Sebelum apa yang dilakukan Yudas, semuanya Yesus sudah memberitahukan bagaimana dia datang ke dalam dunia, bagaimana dia akan mati, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Semuanya sudah disampaikan dan semua perkataannya itu terbukti. Jadi Yudas tidak berjasa atas kematian Yesus di atas kayu salib. Yesus berkata dalam Matius 26 ayat 24, Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Jadi saudara yang kekasih, anak manusia akan mati dengan cara yang sudah dia sampaikan saudara. Namun dia berkata di situ, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Jadi Yesus sudah tahu bahwa salah satu muridnya yaitu Yudas, dia tahu bahwa Yudas akan menjual Yesus. Kenapa Yudas menjual Yesus? Karena Yudas ini bendahara, suka mencuri uang kas, sehingga dia mulai mencari keuntungan pribadinya, sehingga dia tidak berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Makanya dia mengalami kutukan itu saudara yang kekasih. Dia mati dengan cara yang sadis, dengan cara menggantung diri saudaraku yang terkasih. Jadi Yudas tidak berjasa dalam kematian Yesus. Kalau Yudas itu berjasa, maka sudah pasti Yesus berterima kasih kepada Yudas sebelum Yesus dijual. Pasti Yesus akan berkata, hai Yudas, saya berterima kasih karena engkau sudah menjual saya untuk kematian saya di atas kayu salib. Yesus tidak berkata demikian kepada Yudas, tapi Yesus berkata, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekarang ia
sekiranya ia tidak dilahirkan. Ini membuktikan bahwa Yudas tidak berjasa dalam kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, saudara. Karena Yesus mati sebagai manusia, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi, Yudas itu tidak ada jasa di dalam kematian Yesus. Kalau Yudas itu ada jasa, pasti Yesus berterima kasih kepada Yudas, saudara, sehingga Yudas tidak perlu gantung diri, ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi sekali lagi, Yudas tidak berjasa atas kematian Yesus di atas kayu salib. Namun Yudas mengalami satu hukuman dalam kehidupannya sendiri karena dia tidak berjalan dalam pimpinan Tuhan. Sebab itu, saudaraku yang terkasih, tetap bertahan di jalan yang benar. Jalan yang benar namanya Yesus Kristus Tuhan. Ya, silakan saudara mau mualaf, silakan. Saudara mau tinggalkan Yesus, silakan. Namun saudara harus tahu, menyesal nanti saudara sudah terlambat. Karena di sorga yang berkuasa, dia bernama Yesus Kristus Tuhan. Jadi tetap percaya Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Haleluya.